Oke, bab 2 materi terakhir persamaan kuadrat adalah ini. Menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Jadi pada pembahasan pertama kamu sudah dipelajari bagaimana cara mencari akar, ya kan? Ada 3 cara. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadran sempurna, terus yang ketiga dengan rumus ABC. Pada pertemuan kedua itu menentukan jenis-jenis akar yang melalui nilai diskriminan. Nah, pada pertemuan ketiga ini cara menyusun persamaan kuadrat kalau diketahui akar-akarnya. Ada 2 cara. Yang pertama menggunakan rumus perkalian, itu ini. X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Ini adalah cara yang pertama. Bolpennya habis. Kemudian ada cara yang kedua. Cara yang kedua yakni dengan menjumlah dan hasil kali akar. Rumusnya X kuadrat min X1 plus X2 tutup kurung X tambah X1 kali X2. Dari kedua cara ini nanti kita lihat kamu paling gampang pakai yang mana. Ya, jadi nanti kamu bisa memilih satu saja yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikannya. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 8 dan 3. Misalkan saya mau menyelesaikan pakai cara 1 ya, cara yang atas ini. Maka ini saya misalkan sebentar. Saya misalkan yang di sini adalah copot. Ini sebagai X1, ini sebagai X2. Ya. Jadi saya masukkan ke rumus ini jadinya X min X1 X min X2 sama dengan 0. Maka saya nulisnya X min X1 nya kan min 8. Jadi gini kan. X2 nya adalah 3. Oke. Saya rapidkan jadi X plus 8 X min 3. Jadinya dikalikan gini. Nah, X kali X, X kuadrat, X kali min 3X, ini 8X, ini min 24. Jadinya X kuadrat min 3X plus 8X plus 5X min 24 sama dengan 0. Nah, ini cara yang pertama ya. Bagaimana kalau misalkan cara yang kedua? Cara 2. Ini tadi cara 1 ya. Cara kedua itu paling gampangnya kamu X1 tambah X2 kamu jumlahkan jadinya min 8 tambah 3 min 5. X1 kali X2 berarti min 8 kali 3 min 24. Kamu cari ininya dulu, kemudian kamu tulis rumusnya. Rumusnya kan X kuadrat min X1 plus X2X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Wah, nggak kelihatan. Nah, ini. Setelah itu tinggal dimasukkan. X1 tambah X2 mana? Ini kan ketemu hasilnya min 5. Nah, ya kan? X1 kali X2 nya ketemu berapa? Min 24. Kita rapikan. Coba dilihat apakah hasilnya sama? Sama dong. Nah, kira-kira dari cara 1 sama cara 2 lebih gampang mana gitu. Jadi kalau misalkan ada yang cara 1 aja Bu, silakan. Cara 2 nggak apa-apa, yang penting hasil akhirnya sama. Next,
Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 min akar 3 dan 5 plus akar 3. Wow, ada akar. Apakah bisa dikerjakan ataukah kita abaikan? Biasanya anak-anak kalau kayak gini nggak mau dikerjakan ini karena ada akarnya. Sebenarnya bisa. Jadi ini X1, ini X2. Coba yang paling memungkinkan kita menggunakan cara 1 atau cara 2. Oke, saya mau ngambil cara yang menurut Bu Nining gampang ya. Kita gunakan cara kedua. Kita cari X1 tambah X2 nya. Nah, berarti 5 min akar 3 ditambah 5 plus akar 3. 5 tambah 5 piro rek? 10. Min akar 3 plus akar 3 habis kan? Nah, kalau habis biarkan. Kemudian X1 kali X2 berarti 5 min akar 3 dikali 5 plus akar 3. Bolpennya nggak enak, saya ganti bolpen. Ini kan? Ini sama ini 5 akar 3 ya kan? Ini sama ini min 5 akar 3. Ini sama ini akar 3 kali akar 3 kan akarnya hilang, tinggal 3. 25 dikurangi 3 22. 5 akar 3 dikurangi 5 akar 3 habis. Tinggal ini toh. Nah, maka persamaan kuadratnya saya singkat PK, persamaan kuadrat. Kita tulis rumusnya dulu. Ini kan rumusnya tadi. Jadinya berapa? Tinggal dimasukkan X kuadrat min X1 tambah X2 hasilnya 10. X ditambah X1 kali X2 hasilnya 22 sama dengan 0. Inilah jawaban dari persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 min akar 3 dan 5 plus akar 3. Jika kalian sudah bisa menentukan cara mana yang paling mudah, ini ada 4 soal, kamu selesaikan ya, nggak pakai lama. Langsung susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya, yang pertama ini akarnya 1/2 dan 2/3. Yang kedua ini akarnya akar 2 dan akar 3. Yang ketiga ini 2 min akar 2 dan 2 plus akar 5. Oh, bukan akar 5 ini, maaf, akar 2. Yang keempat min 2 dan 1/3. Coba kamu kerjakan di buku tulis yang di bawah catatan tadi. Silakan kamu kerjakan terlebih dahulu. Oke, yang terakhir menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Kalau tadi kan akarnya langsung diketahui, nah sekarang enggak, dia akarnya itu dari persamaan kuadrat lain. Jadi contohnya seperti ini. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0. Jadi itu kita harus cari akarnya ini dulu, kemudian nanti mencari akar baru. Yang ini kata kuncinya adalah 5 lebihnya. Untuk memahami soal cerita seperti ini, yang paling mudah adalah kita misalkan akar baru. Akar barunya itu namanya alfa sama beta. Oke. Nah, karena akar barunya ini lebih 5 lebihnya, maka alfa ini kita misalkan X1 plus 5, beta itu juga X2 plus 5. Kenapa plus 5? Karena ada kalimat 5 lebihnya. Kalau kalimatnya 5 kurangnya, maka ini tinggal dikurangi. Oke ya, sampai sini. Nah, kita sudah memutuskan untuk menggunakan cara yang kedua. Kenapa? Yang paling simpel ya, yang paling simpel. Cara kedua tadi kan yang pertama kita harus mencari, nah akarnya kan harus dijumlahkan ya. Alfa ditambah beta berarti X1 plus 5 ditambah X2 plus 5.
X1 tambah X2 tetap penulisannya 5 tambah 5 berapa? 10. Rumusnya X1 plus X2 tadi apa? Oh, min B per A. B nya berapa? Kita lihat B nya di soal ini. Tadi lupa ya, belum menentukan A nya. Ini A nya 1, B nya min 8, C nya 2. Nah, inilah yang saya substitusikan, masukkan di sini. B nya min B, berarti min 8. Langsung ya, 8 per 1 tambah 10. 16. Tuh, alfa plus beta. Sekarang alfa kali beta. Perkalian kan, berarti X1 plus 5 dikali X2 plus 5. Tetap pengalinya seperti ini, jadinya X1 X2 ditambah 5X1 ditambah 5X2 tambah 5 kali 5 25. Oke, ini sama-sama punya 5 kan, 5 nya saya keluarkan. Nah, dibentuk seperti ini. X1 kali X2 rumusnya apa? C per A. X1 tambah X2 rumusnya apa? Min B per A. Kita masukkan C per A. C nya tadi 2 ya. 2, A nya 1, min B di 8. Nah, kayak gini. 2 plus 5 kali 8 40. Maka hasilnya berapa? 67. Sampai di sini apakah sudah selesai? Belum selesai. Kenapa? Yang dicari adalah persamaan kuadratnya. Maka saya tulis di sini ya. Persamaan kuadrat, kita kan tadi sepakat nih pakai yang rumus kedua, gini kan? X1 plus X2, X plus X1 kali X2. Gini kan rumusnya yang awal. Tapi karena saya misalkan alfa beta, jadi kan langsung. Jadinya X2 ini alfa plus beta, X alfa kali beta. Alfa plus beta kamu tadi sudah menghitung. Alfa plus beta hasilnya 18. Jadi X kuadrat min 18X ditambah alfa kali betanya kamu ketemu 67, tinggal ditulis 67. Udah kayak gini. Bu, kenapa ini sama ini berbeda? Ingat, ini adalah rumus umumnya ya kan, yang sesuai dengan yang saya terangkan di awal. Sedangkan yang di bawah ini, kenapa pakai alfa beta? Saya memisalkan ini karena dia akar baru. Saya misalkan alfa sama beta. Gitu. Untuk latihan mandiri, nah di sini saya ada 3 soal. Diketahui alfa dan beta merupakan akar persamaan kuadrat X kuadrat min 2X plus 6 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar sebagai berikut. Ini yang baru setengah alfa dan setengah beta. Oke, dari A, B, C ini saya mau mengerjakan yang mana ya? Yang A saja deh. Yang A, kita coba menyelesaikan yang A. Kita tulis persamaan kuadratnya X kuadrat min 2X plus 6 sama dengan 0. Jadi A nya 1, B nya min 2, C nya 6. Nah, mintanya akar barunya adalah ini kan, setengah alfa dan setengah beta. Jadi saya mau menjumlahkan. Yang pertama kan dijumlahkan, setengah alfa tambah setengah beta, ya kan? Sama-sama punya setengah, setengahnya saya keluarkan. Gini kan?
Rumusnya kalau penjumlahan tadi apa? X1 tambah X2 rumusnya min B per A. Maka di sini saya nulisnya B-nya berapa? Min 2, jadinya ini 2 per 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Maka hasilnya 1. Sampai sini paham ya? Yang kedua, akar-akarnya dikalikan, berarti setengah alfa dikali setengah beta. Setengah kali setengah 1/4 alfa kali beta. Rumusnya perkalian alfa kali beta atau X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. C nya tadi ketemu 6, A nya 1. 6/4 kalau disederhanakan jadi 3/2. Oke ya, jadi persamaan kuadratnya rumusnya X kuadrat min X1 tambah X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Tetap ditulis rumusnya. Tadi penjumlahan ketemunya 1 kan, 1x ditambah perkalian ketemunya 3/2 sama dengan 0. Sebenarnya dikerjakan seperti ini sudah betul, cuman kalau mau lebih sederhana atau rapi, ini pecahannya harus kita hilangkan. Caranya apa? Semua ruasnya ini dikali 2. Jadi ini dikali 2 semuanya. 2 kali X kuadrat 2X kuadrat. 1X kali 2 2X. 3/2 kali 2 kan 6/2. 6/2 berarti berapa? 6 dibagi 2 3. Ini adalah bentuk paling sederhana yang biasanya kamu jumpai kalau di soal pilihan ganda. Tapi kalau soal IC kamu kerjakan seperti ini aja udah benar. Nah, untuk yang lainnya poin B sama poin C silakan kamu selesaikan sendiri.